Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almadila Veselia, NPM 2206020107 dari kelas reguler Banjarmasin A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Bapak Insinyur Adi Surya MT, yang dimana materi saya kali ini adalah tentang Kekhalifahan Umayyah. Kekhalifahan Umayyah adalah sebuah dinasti Islam yang didirikan pada tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi. Dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah era Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Nama dinasti ini diambil dari khalifah pertamanya, yaitu Umayyah bin Abdul Aziz Syams atau Muawiyah bin Abu Sufyan alias Muawiyah I. Sebelum menjadi khalifah, beliau pernah menjabat sebagai gubernur Syam pada masa Khulafaur Rasyidin, tepatnya pada masa Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah tidak lepas dari masa krisis pada pemerintahan. Khulafaur Rasyidin, pemerintahan ini mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Utsman bin Affan dan mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pemerintahan Khulafaur Rasyidin semakin mengalami kemunduran tak kala beliau wafat dalam serangan balas dendam atas konflik kebijakan Utsman bin Affan di periode kedua. Setelah Ali bin Abi Thalib, estafet kekhalifahan digantikan oleh putranya, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Namun pada tahun 661 Masehi, Hasan mengundurkan diri dari jabatannya. Kemunduran Hasan inilah yang menyebabkan khalifah kaum muslim dipegang oleh Muawiyah. Setelah Bani Umayyah berdiri, ibu kota kerajaan Madinah dipindah ke Damaskus yang terletak di kota Syam. Berdirinya Bani Umayyah sendiri bermula dari peristiwa tahkim atau perang Siffin. Dikutip dari buku Bangkitnya dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah tahun 2016 karya Abdul Syafi Muhammad Abdul Latif, ini adalah perang saudara antara kubu Muawiyah I kontra Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat setelah wafatnya Rasulullah. Perang ini terjadi usai kematian Utsman bin Affan, khalifah ketiga pada 1656, yang membuka peluang bagi Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah untuk memimpin. Berikut kemajuan-kemajuan yang telah diraih selama masa kepemimpinan keempat khalifah. Ada 4 khalifah yang menonjol dalam kekhalifahan Umayyah ini. Yang pertama adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau menjabat dari 661 sampai 680 Masehi. Beliau memindahkan ibu kota negara yang awalnya di kota Kufah, Irak menuju Damaskus, Syria, mengganti sistem kekhalifahan Khulafaur Rasyidin yang menunjuk khalifah, dan mendirikan dinas pos untuk melakukan pengiriman barang. Dinas ini dilengkapi dengan pejabat khusus di posisinya dan kuda-kuda di tempat tertentu sebagai alat transportasi. Yang kedua ada Abdul bin Marwan. Beliau menjabat dari 685 sampai 705 Masehi. Beliau mencetak mata uang sendiri yang bertuliskan huruf Arab, mendirikan pabrik kapal di wilayah Tunisia untuk memperkuat kekuatan angkatan laut, dan membentuk mahkamah khusus yang menangani pegawai pemerintahan dan membantu kerajaan yang melakukan kesalahan. Yang ketiga ada Al-Walid bin Abdul Malik yang menjabat dari tahun 705 sampai 714 Masehi. Beliau menyediakan tenaga pengajar untuk anak-anak yatim, orang-orang tua yang tidak punya teman hidup, anak-anak yatim piatu, dan para musafir mendapatkan perhatian khusus di masa pemerintahan ini. Yang ketiga, para penyandang disabilitas disediakan panti-panti khusus agar mereka dapat mengembangkan diri di tengah keterbatasan. Yang keempat, ada para musafir dibangun telaga khusus agar tidak kehausan, dan para penghafal Al-Quran, ulama, fakir miskin, dan orang-orang lemah mendapatkan subsidi tetap. Yang keempat ada Umar bin Abdul Aziz. Beliau menjabat dari tahun 715 sampai 720 Masehi. Beliau mengembalikan harta kepada pemiliknya pada masa berdirinya dinasti kepemilikan. Harta pribadi tidak diakui. Yang kedua, pemeluk Islam bertambah pesat tanpa harus melakukan banyak invasi ke negara lain. Yang ketiga, pelaksanaan hukuman harus dilakukan seizin khalifah. Yang keempat, memberantas kemiskinan dalam waktu sekejap sampai-sampai tidak ada penduduk Madinah yang berhak mendapatkan zakat. Yang kelima, mengirim pendakwa ke seluruh negeri. Runtuhnya Bani Umayyah adalah setelah Hisham bin Abdul Malik sebagai khalifah ke-10 meninggal dunia. Penerusnya terbilang tidak layak menjadi pemimpin karena moralnya yang buruk. Dan di sisi lain, pada masa Khalifah Walid bin Yazid, khalifah ke-11 yang terkenal suka berfoya-foya, berhasil dilumpuhkan oleh sepupunya sendiri, yaitu Yazid bin Walid. Akan tetapi, masa kepemimpinan Yazid bin Walid, khalifah ke-12, hanya berjalan sebentar karena penyakit yang dideritanya, sehingga posisi kepemimpinan diganti oleh saudaranya.
Puncaknya adalah pada masa Khalifah Marwan bin Muhammad, Khalifah ke-14, yang dikalahkan oleh pasukan Abbasiyah di pertempuran Zat. Meski demikian, Marwan dapat melarikan diri ke Mesir dan terbunuh pada bulan Agustus. Peristiwa tersebut menjadi akhir dari dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Meski begitu, terdapat salah seorang keturunan yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil melarikan diri melewati Afrika Utara dan membangun kekuasaan di Andalusia, Spanyol, dan berakhir pada tahun 1031 Masehi karena gejolakan di kalangan sendiri. Kesimpulannya, dinasti Umayyah adalah sebuah dinasti Islam yang didirikan pada tahun 661 Masehi berlangsung sampai 750 Masehi. Nama dinasti ini diambil dari khalifah pertamanya, yaitu Umayyah bin Abdul Aziz Syam atau Muawiyah bin Abu Sufyan. Secara garis besar, dinasti Umayyah terbagi atas dua periode utama, yaitu 660 Masehi sampai 750 Masehi, berpusat di Damaskus, kemudian periode 756 sampai 1031 Masehi di Cordoba seiring berkuasanya kekuatan muslim di Spanyol, Andalusia. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, pemerintahan agama Islam mengalami banyak kemajuan baik dalam arsitektur, seni budaya, maupun organisasi militer. Tetapi pemerintahan dinasti Umayyah runtuh akibat banyaknya penguasa yang berfoya-foya dan adanya pemberontakan dari golongan yang tidak puas. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil dari beberapa pembahasan materi untuk video ini. Dan ini adalah profil mahasiswa saya. Sekian dari saya, terima kasih untuk yang telah menonton video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.